ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya, rahmat-Nya kekal selamanya, rahmat-Nya kekal selamanya. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan sangat baik buat kita. Kita percaya Dia sungguh baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, karena Dia mati bagi kita, karena Dia telah mati bagi kita. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik sekarang. Katakan Dia telah mati bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah menyamaku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah menamaku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah menamaku. Di belakangku semua. To you and oh Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Berikan tepuk tangan. Saudara percaya bahwa memang Tuhan adalah baik buat kita, amin. Jadi kalau Tuhan baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita sepanjang hari ini, selama minggu-minggu yang telah kita lalui, katakan bersama saya dengan sepenuh hatimu. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan dari hatimu yang paling dalam, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Ya Tuhan Yesus, Kau begitu baik Bapa. Apa yang telah kami lalui, apa yang telah kami jalankan, semua hanya karena bimbingan-Mu, semua hanya karena penyertaan-Mu. Dia baik bagiku. He's so good, He's so good to you. He's so good to you, Jesus. He's so good to you and me. Katakan sekali lagi, He's so good to you. He's so good to me, Jesus. He's so good to you and me. Biar kita saja mengatakan, musik hanya mengalun lembut aja. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Oh benar Tuhan Yesus, Dia sungguh baik,
Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Oh, kami percaya Bapak kau sangat baik Bapak. Terima kasih. Kami percaya Bapak. Terima kasih Bapak. Kasih tidak berkesudahan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Saat ini kita akan dengarkan hari ini negaranya Haiti. Oke, silakan duduk saudara-saudara. Haiti, negara yang terletak di Pulau Karibia ini disebut The Land of High Mountains. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9,7 juta jiwa, mayoritas mereka beragama Roma Katolik. Haiti pernah mengalami gempa bumi pada tahun 2010 yang telah menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Jemaat Tuhan, terus berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Roh Kudus, berhembuslah ke setiap tempat yang ada di negeri ini. Biar angin membersihkan atmosfer udara dari negeri ini dari pengaruh kuasa sejarah. Apa yang tidak ditanam oleh Tuhan, dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Haiti dibebaskan, dimerdekakan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau doakan negara Haiti. Sebelumnya kita serukan Shalom Haiti 3 kali. 1, 2, 3. Shalom Haiti. Shalom Haiti. Shalom Haiti. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saat ini kami bersatu hati. Saat ini ya Tuhan, kami mau bawa negara Haiti dalam doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bangsa Haiti, negara Haiti senantiasa ada dalam hati Tuhan, senantiasa ada dalam pikiran Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, mohon ya Tuhan, kami mohon ya Tuhan, belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Haiti dari tingkat tertinggi hingga terendah ya Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan berkat untuk bangsa ini ya Tuhan. Biar pemerintahan yang bersih terjadi atas bangsa ini. Biar pemerintahan yang adil dan bijaksana terjadi atas bangsa ini. Kami mau lepaskan ya Tuhan berkat kemakmuran bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami mau patahkan ya Tuhan roh-roh kebodohan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa yang 75% ini masih menganut kepercayaan voodoo ya Tuhan. Tuhan, kami mohon tangan belas kasihan Tuhan untuk bangsa ini ya, untuk rakyat ini
semua anak-anak Tuhan yang di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan, bangsa ini diberkati oleh Tuhan, bangsa ini senantiasa dibela oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Katakan bahwa Yesus itu Tuhan bersama. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saudara-saudara, kita berikan kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suaraku, suara pujian, ku agungkan nama-Mu, beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk bulan Desember di tahun 2013, bulan terakhir. Kami tahu bulan ini adalah bulan yang istimewa Tuhan. Kami akan melangkah dengan penuh anugerah sepanjang bulan ini. Kami naikkan doa, pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami persembahkan di minggu pertama bulan ini Tuhan, seluruh hidup kami dan aktivitas kami, ya Tuhan, kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Biarlah sepanjang bulan ini kami boleh merenungkan arti makna Natal Tuhan. The greatest miracle, mujizat terbesar yang Tuhan kerjakan dalam hidup umat-Mu, dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk merenungkan firman Allah, urapan atas hamba-Mu dan urapan atas semua kami yang mengajar kami, menuntun kami, mengarahkan kami, membuka mata hati kami menjadi terang, supaya kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan Tuhan untuk setiap kami secara pribadi, yang membuat kami boleh semakin mengagum-ngagumi Tuhan, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami siap merenungkan firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, 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 amin. Shalom. Haleluya. Hari ini kita mau ucapkan selamat datang untuk Pak Inho yang hadir lagi bersama-sama dengan kita dengan tepuk tangan ya. Pak Inho, tadi katanya kabar Rubin semakin membaik. Kebaikan Tuhan nyata atas keluarga Pak Inho, hadir lagi bersama-sama dengan kita. Dan ada keajaiban saudara, karena saudara kita Henry kemarin itu ya memberikan pesan kepada saya bahwa dia nggak bisa datang hari ini karena sejak hari Selasa yang lalu dia drop, saudara ya, jatuh kesehatannya, bukan jatuh hatinya ya. Kalau hatinya sudah terpaut kepada Kristus dan anak-anaknya. Nah, saudara, dia sakit dari hari Selasa, radang tenggorokan ya, lehernya sakit. Tapi makin ganteng ya saudara ya. Sejak sakit hari Selasa. Kesehatannya, saya kemarin telepon, saya doain ya, saya berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi gitu ya. Kalau Henry memang nggak bisa datang juga nggak apa-apa, saya mimpin pujian, Melvin yang main alat musik keyboard gitu. Kita udah siap. Kita kan harus selalu siap ya, baik atau tidak baik waktunya. Tapi ternyata puji Tuhan, keajaiban terjadi hari ini. Henry bisa datang ya. Kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan yang dinyatakan ya. Saya tahu Henry mengasihi Tuhan, makanya dia mau datang juga ke sini untuk melayani kita semua. Oke, sepanjang bulan Desember ini kita akan merenungkan tema Natal kita yang kita akan rayakan puncaknya di tanggal 22 Desember ya, bersama Pastor Cho dari Gimpo Full Gospel Church, yaitu The Greatest Miracle. Ya, ini tema dari Bethany Church Singapura. Kita semua akan bersama-sama merenungkan tema ini, dan kemarin Pak Johan Handoyo memberikan pesan message kepada kami semua hamba-hamba Tuhan untuk mengajak pengerja dan jemaat, kalau mau terlibat boleh silakan. Saya himbau kepada saudara sekalian untuk melakukan puasa selama 21 hari ya, terhitung sejak hari ini tanggal 1 Desember. Kita akan puasa sampai tanggal 21 Desember ya. Ini dari senior pastor kita, Pastor Johan Handoyo, dan beliau mengajak semua hamba Tuhan yang terlibat dalam jaringan Bethany Church Singapura untuk melakukan puasa. Untuk apa? Yang pertama untuk Natal tentunya, dan yang kedua kita mau benar-benar merendahkan diri mendengar tuntunan Tuhan untuk tahun 2014 ya. Gak kerasa ya saudara ya, ini bulan terakhir di tahun 2013. Sebentar lagi kita akan masuk 2014 saudara ya. Wow, cepet banget gitu rasanya. Haleluya. Tapi kita perlu menghitung hari-hari kita, kata Alkitab, supaya semakin bijaksana saudara ya. Jadi masuk tahun 2014 ini kita harus benar-benar semakin dewasa. Kasih tahu sama kanan kirinya, kamu harus semakin dewasa. Ingat, tahun 2013 adalah tahun pemulihan seutuhnya. Warta Jemaat sepanjang tahun ya, 2013 tahun pemulihan seutuhnya, entering the next level. Mujizat yang kreatif masih ada. Itu selalu didengung-dengungkan. Apa goal dari pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup? Goalnya adalah
kita semua menjadi serupa dengan Kristus, ya, semakin dewasa. Nah, hari ini saya mau mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Yesus Anugerah Terbesar, ya. Mari kita lihat bersama Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 5. Yesus Anugerah Terbesar. Saya akan baca ayat 23, saudara, ayat selanjutnya. Oke. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saudara silakan. Iya, bangsa yang berjalan. Wah, ya harus handal semua ya. Oke, 2, 3. Bangsa. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. 3. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Ayat 5 baca bersama 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Saudara, pada zaman itu ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya, kondisi bangsa Israel waktu itu sedang terjepit. Mereka sedang terhimpit. Mereka sedang mengalami masa yang sulit, masa yang sukar, kekelaman sedang menyelimuti bangsa ini. Jadi mereka under pressure, sedang ada dalam tekanan. Coba lihat kanan kiri, wajahnya sedang dalam tekanan atau sukacita gitu. Hati-hati ya, suasana dingin ya, saudara ya. Saya cukup mempengaruhi suasana hati juga ya. Suasana dingin itu memang cukup membuat kita jadi kayaknya agak males gitu ya untuk melakukan beberapa hal, saudara ya. Saya juga perlu berjuang gitu ya. Dari Singapura kasih tugas gitu untuk menyelesaikan ada renungan, ada ayat, dan saya sering menunda-nunda, saudara. Dan saya tahu itu adalah sesuatu yang perlu kita atasi bersama-sama. Tapi saya berdoa, saudara, supaya meskipun musim dingin, hati kita nggak dingin. Amin. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, sama-sama berjuang ya. Saya juga sedang berjuang supaya tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Nah, saudara, waktu itu kondisi bangsa Israel sedang ada dalam tekanan. Dan saya percaya memang kalau kita perhatikan hari-hari ini, kalau saudara baca 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5, saudara, Alkitab sudah mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Ya, Alkitab memberitahu kepada kita bahwa menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua, keadaan dunia itu semakin lama akan semakin sukar. Nah, kata sukar di ayat itu dalam bahasa aslinya itu bicara tentang sebuah masa yang penuh dengan jebakan. Ya, sebuah masa yang penuh dengan perangkap. Ya, kalau saudara tidak hati-hati, kalau saudara tidak waspada, maka saudara akan jatuh. Karena di sana dikatakan pada hari-hari terakhir manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri, makin egois. Mereka menjadi hamba uang. Ya, mereka tidak tahu berterima kasih, tidak mau mengasihi, tidak mau menghormati orang tua, tidak suka yang baik, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, ya, sok tahu, sukanya bertengkar, iri hati, tidak peduli dengan agama. Waduh, saudara, kalau saudara baca hari-hari di mana Yesus akan datang, itu keadaannya seperti itu. Dan ketika saya baca kitab Yesaya pasal 60 ayat 2 dikatakan juga bahwa pada akhir zaman ini kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa, kegelapan akan menutupi bangsa-bangsa. Ya, jadi zaman di mana kita hidup sekarang ini, saudara akan melihat banyak orang-orang yang semakin egois, orang-orang yang semakin gak peduli dan gak mau mengasihi lagi satu dengan yang lain. Jangan kaget.
Karena Alkitab sudah memberitahu kepada kita semua supaya kita waspada, saudara. Nah, hari itu kira-kira situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel juga seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan, di tengah situasi yang penuh dengan tekanan, Allah memberikan pengharapan. Di ayat 5 dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara, garis bawahi kata telah diberikan. Telah diberikan. Itu artinya Yesus adalah anugerah. Yesus adalah pemberian untuk kita semua manusia. Saudara, Yesus adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Yesus adalah hadiah terbesar. Kalau bicara tentang the greatest miracle, mujizat terbesar, itu bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang tuli mendengar, bukan orang buta melihat, bukan orang mati bangkit. Memang itu hebat, tapi mujizat terbesar itu adalah Yesus. Karena ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki segala-galanya. Amin. Kalau orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, itu semua sementara. Betul? Setelah sembuh, toh mereka harus mati juga, ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada kepastian keselamatan setelah itu? Nah, yang berani menjamin keselamatan kita, memberikan kepastian hidup kekal, yang memberikan kita kepastian bahwa setelah kita meninggal, kita akan kemana? Itu hanyalah satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita semua mengikut Dia. Amin. Karena di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada kepastian hidup kekal. Kalau hari ini saudara masih ragu, kalau meninggal hari ini, masuk kemana? Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus menghapuskan dosa kita semua, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Yesus adalah anugerah terbesar dari Bapa. Nah, hari ini kita mau merenungkan bersama-sama apa saja bukti-bukti dari ayat 5 ini, dari Yesaya pasal 9 ayat 5 ini, yang menyatakan bahwa Yesus adalah anugerah terbesar. Paling tidak saya mencatat ada beberapa bukti, saudara, yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya. Yang pertama, kenapa Yesus disebut anugerah terbesar? Karena Yesus adalah penasehat ajaib. Next. Yesus adalah penasehat ajaib. Ya. Nah, saudara, kata penasehat ajaib, wonderful counselor, kata wonderful itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sesuatu yang luar biasa, yang extraordinary. Sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, sesuatu yang membuat kita tercengang-cengang, gitu ya, terkagum-kagum, yang kita hanya bisa bilang, wow, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Nah, itu kata wonderful, saudara. Nah, sedangkan kata counselor di sini menggunakan dalam bahasa aslinya artinya memberikan tuntunan atau memberikan tujuan ke dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi yang saya kutip, saudara, dari sebuah buku. Dikatakan bahwa pada waktu pembukaan Olimpiade musim dingin tahun 88, jadi sama ya, sekarang kita sedang masuk musim dingin. Kemarin Anda udah main ski ya, udah mendahului kita semua. Ya, gimana rasanya? Saljunya udah mulai tebal belum? Udah ya, udah mulai tebal ya. Nanti tanggal 14 Desember main ski lagi ya, tapi kalau gereja kita sama-sama kan main skinya tanggal 30-31 Januari. Saudara ya, itu tanggal merah. Saya minta Pak Harun dari Singapura untuk datang melayani kita, karena kita ada kebaktian dulu 2 sesi. Hari pertama, terus hari keduanya kita main ski ya. Saya nggak ikut ya, cuman nonton aja karena saya udah kapok ya. Main snowboard, ampun ya. Saya udah nggak mau nyoba lagi. Nah, saudara, saya mau cerita Olimpiade musim dingin. Ada sesuatu yang menarik karena ada 2 orang pemain ski, saudara. Ya, tentu kalau saudara udah pernah main ski pasti ngerti cerita ini ya. Jadi mereka turun dari gunung, dari puncak paling atas, itu kompak banget. Kiri, kanan, kiri, kanan. Mereka berdua turun dari atas, set, sampai akhirnya masuk garis finish dan menang, saudara ya. Waduh, orang semua pada tepuk tangan, bersorak-sorak, saudara. Wah, hebat, saudara. Kemudian yang mengagetkan adalah ketika mereka cek, saudara, salah satu dari 2 pemain ski yang menang itu, salah satunya matanya buta. Langsung ya, wartawan kalau tahu sesuatu yang ya, kalau matanya dua-duanya bisa melihat kan biasa aja, ya kan, biasa aja. Tapi salah satu ada yang matanya buta, langsung
dikerumunin, ya kan? Dikerumunin, saudara ya. Ditanya, diwawancara. Yang buta tentunya diwawancara, bukan yang melihat ya. Karena yang melihat udah biasa. Saudara, wartawan televisi mulai tanya, kenapa kamu bisa main ski dan tidak nabrak? Kenapa kamu bisa kompak banget dari puncak atas gunung, belok kiri, kanan, kiri, kanan, dan sampai akhirnya menang? Lalu pemain yang matanya buta itu menjawab begini, saya dengan pasangan saya, kita itu ada alat komunikasi, dia bilang. Jadi pada waktu kita main ski, kalau pasangan saya bilang kiri, saya nggak akan berdebat dengan dia. Ya saya akan ke kiri. Kalau dia bilang kanan, saya nggak akan berdebat. Saya akan ke kanan. Kiri, kiri, kanan, kanan. Saya tidak akan berdebat dengan teman saya. Saya akan ikuti instruksi dia, tuntunan dia, arahan dia, apapun yang dia bilang, saya percaya itu benar. Saya hanya taat, dia bilang. Melakukan apa yang teman saya instruksikan atau perintahkan kepada saya. Lalu wartawan bertanya, kenapa kamu bisa percaya sama dia? Kok kamu mau-maunya aja dia bilang kiri, kamu kiri, kanan, kanan. Kok mau-maunya kamu percaya sama dia? Kata wartawan, biasa ya wartawan pengen tahu aja gitu. Lalu temennya yang buta ini bilang apa? Karena mata saya tidak bisa melihat, tapi mata dia bisa melihat. Saudara, dari cerita ini kita belajar bersama-sama. Hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti itu. Kita nggak bisa lihat masa depan kita. Yang bisa kita lihat cuma masa lalu kita, betul ya? Nggak tahu masa lalu saudara penuh dengan suka atau duka, ya nggak tahu. Tapi masa lalu ya masa lalu, gitu. Saya tahu sama kanan kiri, kamu harus menerima masa lalumu, gitu, ya. Karena udah nggak bisa diulang. Ya saudara lahir dari keluarga mana, saudara ya saya nggak tahu saudara masa lalunya burukkah atau masa lalumu indahkah, saya nggak tahu saudara. Tapi yang bisa kita lihat hanya masa lalu kita dan sekarang kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Kalau sudah nggak berdamai, saudara akan terus ngalamin konflik. Karena yang penting sekarang bukan bicara tentang masa lalu, halo. Tapi yang penting adalah sekarang kita bicara tentang masa depan. Nah, mata kita nggak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan, saudara. Tapi kita bersyukur karena kita punya Yesus, Immanuel, Allah yang berdiam di dalam kita, Allah yang menyertai kita. Dan Yesus itu disebut sebagai penasehat ajaib. Dia tahu ujung-ujungnya hidup kita semua seperti apa. Karena dia berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal, tapi aku yang akhir. Ya, Yesus tahu ujung-ujung akhirnya hidup kita seperti apa. Oleh karena itu, apapun yang Tuhan perintahkan di Alkitab, gak usah debat. Gak ada yang amin ya? Amin. Gak usah debat. Ikutin saja. Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Gak usah debat. Gak usah bilang, udah Tuhan gak bisa mengasihi dia. Dia sudah terlalu menyakiti hatiku. Gak kuat aku kalau 1, 2, 3 masih bisa mengampuni. Tapi kalau sudah sekian kali, wah dia begitu melukai hatiku Tuhan. Shh. Semakin saudara berdebat, semakin lama proses dalam hidupmu. Saudara, saya berdoa kita nggak perlu berputar-putar terus di padang gurun, saudara. Karena rancangan Tuhan buat kita bukan padang gurun. Rancangan Tuhan buat kita adalah tanah perjanjian. Tanah yang limpah susu dan madunya. Amin. Tuhan nggak mau kita diam terus di padang gurun. Stop, jangan ngeyel kalau Tuhan ngomong gitu. Ngeyel itu ngerti gak ya? Ngeyel itu bahasa Jawa ya. Ngeyel itu apa ya? Udah tahu, ya nggak bisa dibilangin, ya nggak bisa dibilangin. Jadi udah tahu gitu loh, tetap aja bandel, tetap aja. Saudara, saya berdoa supaya kita semua nggak jadi orang Kristen yang berdarah-darah. Tahu ya orang Kristen yang berdarah-darah ya? Iya, itulah orang Kristen yang bebal, orang Kristen yang ngeyel. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang taat. Amin. Taat aja, nggak usah debat. Karena kalau pemain ski yang buta itu debat sama temannya, dia bilang kiri, nggak mau, kanan. Kanan, nggak mau, kiri. Saudara bisa tahu permainan ski mereka kayak apa tuh? Ya, yang satu kanan, yang satu kiri. Apa yang terjadi? Halo? Nabrak. Ya, saudara bisa apa jadinya itu kalau berantem suruh kiri, kanan, kanan, kiri, kiri, kanan. Wah,
berantem saudara dan nggak akan masuk garis finish, nggak akan menang saudara. Tapi apa? Karena yang satu yang nggak bisa melihat itu, dia mau taat pada penasehatnya, yaitu teman yang bisa melihat. Saya berdoa masa depan yang penuh pengharapan boleh kita alami bersama-sama di dalam Tuhan. Tapi kuncinya adalah jangan ngeyel, ya. Taat pada apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Bisa lihat wajah saudara bukan wajah orang-orang yang ngeyel kok. Wajah-wajah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Amin. Lemah lembut dan rendah hati, ya. Itu wajah-wajah saudara. Oke, yang kedua. Yang kedua, Yesus dikatakan sebagai apa? Allah yang perkasa, the mighty God, strong, powerful. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata El Gibor. Saudara, El Gibor itu artinya Allah sang juara, pemenang, tidak pernah terkalahkan, sangat berkuasa. Dia lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Alkitab berkata roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Saudara, orang Kristen itu bukan berarti kebal masalah ya. Enggak. Jangan salah paham. Itu pembodohan, saudara. Kalau saudara bilang ikut Yesus itu nggak ada masalah. Ikut Yesus itu jalannya lurus, lancar gitu. Itu pembodohan, saudara. Alkitab nggak pernah mengatakan seperti itu. Orang Kristen itu tidak kebal masalah. Wong kita sudah jatuh di dalam dunia yang berdosa. Ya, semua serba nggak adil. Nggak usah kaget. Semua jahat, semua penuh dengan tipu daya. Iya, karena memang kita jatuh, kita sudah ada di tengah dunia yang sistemnya ini sudah terkorup dengan dosa. Sistemnya sudah di bawah kuasa si jahat, saudara. Kita semua akan menghadapi yang namanya tantangan. Pasti. Percaya Yesus, nggak percaya Yesus, sama aja ngadepin. Yang namanya persoalan, tantangan, ancaman, tekanan, masalah, sakit penyakit, apalah. Ya, semua tetap harus dihadapi. Mau percaya Yesus kek, nggak percaya Yesus kek. Tapi apa yang membedakan? Sama-sama punya masalah. Yang membedakan adalah orang kalau dia punya Yesus dalam hidupnya, dia akan tetap kuat di tengah masa yang sukar. Amin. Orang kalau punya Yesus dalam hidupnya, dia akan terus berjalan, melangkah dengan penuh kepastian. Karena dia tahu rancangan Tuhan buat hidupnya bukan rancangan kecelakaan. Karena Allah yang perkasa, Raja yang perkasa ada di dalam dirinya. Yesus, Immanuel, dia tinggal di dalam diri kita. Dan dia lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan Alkitab berkata setiap orang yang percaya kepada Yesus, takdirnya, ada lagu zaman dulu, takdir memang kejam. Ya udahlah, sudah pasti hilang generasi ini. Ya, itu generasi tua ya. Dari Sirat Nasari. Masih udahlah nggak ngerti ya. Saya nggak kurang up to date ini. Nah, saudara, ada yang bilang takdir itu kejam. Terserah Allah, kalau memang mau percaya takdir Allah kejam silahkan. Tapi Alkitab berkata, takdir kita sebagai orang percaya tidak kejam. Karena kita dikatakan pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Kalau hari ini saudara belum menang, tinggal tunggu tanggal mainnya, saudara pasti menang. Kalau saudara punya Yesus, saudara pasti menang. Happy ending, ujung-ujungnya pasti happy ending. Ya. Kalau nonton film Korean drama gitu kan, mulai episode 15-16 mulai deg-degan gitu ya. Saudara mulai rada kok klimaks ya dari ceritanya, dari enak gitu, lama-lama makin klimaks. Tapi kalau di dalam Yesus saudara mau penuh dengan apapun, kita percaya ujung-ujungnya pasti happy ending. Amin. Episode kehidupan saudara belum selesai. Maju terus di dalam Tuhan, karena kau pasti akan mengalami penggenapan dari semua janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Oke, kita lihat Roma 8. Next, Kevin. Oke, kita baca bersama ya 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia Yesus yang telah mengasihi kita. Wow, ayatnya keren. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun malaikat-malaikat, pemerintah yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik kuasa-kuasa yang di atas maupun di bawah atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 15 ayat 57. Next. Dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, di atas kayu salib Yesus bilang, it is done. Sudah selesai. Saudara, apa artinya it is done? Apa artinya sudah selesai? Artinya dosa saudara, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang, semua sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya, bahkan kuasa maut pun, ya, penderitaan, penganiayaan, apapun, roh-roh jahat, ya,
Saya nggak tahu ada roh jahat model apa kalau di Korea ini ya, modelnya ya. Kalau di Indonesia banyak banget ya, ada kuntilanak, musuh bolong, ada. Saya nggak tahu kalau di Korea. Kapan nonton film horornya Korea? Ada yang pernah nonton film horornya Korea? Kayak apa sih setannya Korea? Ya. Kuntilanak juga ya? Wah, serem juga ya. Saudara, mau apapun saudara, ya kalau saudara punya Yesus dalam hidupmu, kita semua pasti keluar sebagai pemenang. Amin. Hari ini saudara sedang sakit, belum sembuh mungkin, tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ujung-ujungnya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga dikatakan Yesus adalah anugerah terbesar. Kenapa Yesus anugerah terbesar? Sebab dia adalah Bapa yang kekal. Everlasting Father. Saudara, sifat dari seorang bapa itu ada dua yang saya catat di sini. Yang pertama adalah mengasihi. Bapa itu mengasihi, to love. Yang kedua, melindungi, to protect. Jadi kalau kita bersama-sama dengan Bapa, ya, kita akan feel secure. Kita akan merasa aman. Nah, kalau hari-hari ini saudara lagi rasa nggak aman, penuh dengan ketakutan, ya, deg-degan, khawatir, cemas. Solusinya satu aja saudara. Kembali kepada kasih Bapa. Amin. Dekap dia. Karena kalau kita bersama-sama dengan Bapa, maka kita akan merasakan rasa aman dalam hidup kita. Kenapa kita memiliki rasa aman? Karena Bapa itu menerima kita apa adanya. Saudara, kalau saudara mengandalkan manusia, saudara pasti kecewa. Karena kasih manusia itu selalu bersyarat. Betul nggak? Kenapa kamu mencintai dia? Kenapa kamu menikah dengan dia? Ya karena, itu tuh pasti ya. Ya karena dia baik. Karena dia kaya, ya tentunya itu ya. Karena dia tampan, karena dia cantik. Oke, selalu manusia bersyarat. Pertanyaannya, kalau dia udah nggak baik lagi sama kamu, kalau dia udah nggak kaya lagi, kalau dia tiba-tiba kecelakaan lalu hidungnya operasi, dong operasi. Ya, operasi. Saudara, operasi harus berapa kali operasi? Karena kondisi fisik orang semakin hari akan semakin menurun. Kalau ada uang, kalau nggak ada uang, nah ada problem, ada banyak problem saudara mengenai kasih yang ada dalam diri manusia. Tapi ya memang begitulah ya, saudara, namanya manusia, kasihnya memang bersyarat. Tapi ya jangan kebangetan, itu aja. Saudara, orang Kristen kasihnya jangan terlalu jangan kebangetan syaratnya gitu. Tapi untuk kita memiliki kasih yang agape, itu hanyalah kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap kepada manusia, karena suatu saat saudara pasti akan kepentok dengan dia. Saudara akan kecewa dengan dia. Tapi kalau saudara mata saudara selalu tertuju kepada Tuhan, dia adalah Bapa yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya dia menerima kita. Selama-lamanya dia mengasihi kita. Meskipun kita nggak setia, dia tetap setia. Meskipun kita udah bandel, amburadul, kayak bagaimanapun, Bapa tetap menerima kita. Kapanpun. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Makanya Yesus bilang hukum yang terutama itu adalah kasihi Tuhan. Kasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu sebenarnya kalau sudah belajar, itu sebenarnya saling berhubungan satu dengan yang lain. Kita nggak bisa mengasihi sesama kita kalau kita belum mengasihi diri kita sendiri. Nah, kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri kalau kita belum pernah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara tidak pernah merasa dikasihi, saudara akan sulit mengasihi orang lain. Betul nggak? Diri saudara sendiri aja merasa nggak dikasihi. Ya, saudara akan seperti vacuum cleaner. Apa itu vacuum cleaner? Penyedot energi, saudara. Saudara akan selalu menuntut orang lain untuk mengasihi saudara. Saudara akan tuntut orang lain untuk memperhatikan saudara, baik sama saudara. Ketika mereka nggak perhatiin saudara, ketika mereka nggak baik sama saudara, saudara kecewa. Aduh, kesepian nih, lonely. Iya, merasa sepi, saudara. Kenapa? Karena saudara berharap orang lain yang bisa memuaskan kekosongan atau kehampaan di dalam dirimu. Bahkan ada orang berpikir menikah adalah solusinya. Mereka mikir dengan menikah, maka itu solusinya. Saya gak akan kesepian lagi kalau saya menikah. Tanya tuh sama orang-orang yang sudah menikah. Ada yang bilang, kalau bisa gue single. Kadang-kadang manusia itu suka aneh ya. Dulu waktu masih single pengen married. Karena mereka pikir married adalah solusi untuk membuat hidupku bahagia. Aku kan hampa kalau gak ada kamu. Terus nyanyinya, you're my everything. Gitu ya. Kamu tuh segala-galanya. Kamulah yang bisa memuaskan hatiku. Kamulah
kita selalu waktu masih pacaran, ya, waktu masih pacaran, kita selalu mikirnya, wah, kamulah segala-galanya. I cannot live without you. Ya, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Kita pikir menikah itu solusi. Tapi setelah menikah, ya nggak semuanya indah. Ya, banyak yang indah. Tapi kita harus lihat juga kenyataan bahwa makanya kemarin kita cool couple, ya, saudara, kita sharing gitu. Ada yang nikah 2 tahun, 4 tahun. Saya pengen belajar, kan saya belum menikah. Jadi saya pengen belajar sama yang udah menikah. Kayak apa sih kehidupan rumah tangga? Dan mereka cerita bahwa ternyata memang kehidupan rumah tangga nggak seperti Korean drama. Ya, nggak seperti drama-drama yang, wih, semuanya serba romantis, semuanya serba indah gitu. Enggak, begitu married ya banyak hal yang terjadi. Nah, makanya bersyukur ya yang single-single bisa belajar sama yang senior-senior yang sudah menikah gitu ya. Supaya tahu bahwa ternyata pernikahan bukan solusi juga. Saudara, ada banyak orang juga yang nyesel menikah, Saudara. Aneh ya. Dulu belum married, pengen married, udah married, nggak pengen nggak married. Itulah manusia, nggak pernah ada puasnya. Ya, tanya sama sebelah, kamu bukan? Gitu, ya. Nah, enggak ya, saya percaya kepuasan kita dapatkan bukan dari pasangan kita. Kepuasan kita dapatkan bukan dari pendeta. Kepuasan kita dapatkan bukan dari sahabat, bukan dari teman, bukan dari orang tua, sekalipun orang tua. Tapi kepuasan yang sejati hanya bisa kita dapatkan ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Ada lagu ya, kepuasan batinku Tuhan. Tahu ya? Ku peroleh darimu kedamaian jiwaku, oh Tuhan, Kau yang berikan kepuasan yang sesungguhnya itu datang hanya dari Tuhan. Ya, makanya Pastor Jeffrey Rahmat pernah khotbah single forever. Nah, saudara dengerin aja tuh, ya, khotbahnya itu single forever. Itu bukan berarti dia menganjurkan kita untuk nggak menikah, enggak. Tapi dia bilang sebelum menikah pastikan saudara utuh dulu. Saudara harus full dulu, nggak kekurangan dulu. Jangan pikir pasanganku yang bisa mengisi kekuranganku, nggak bisa. Saudara harus utuh dulu, saudara harus lengkap dulu, saudara harus sembuh dulu, saudara harus pulih dulu, saudara harus berdamai dulu dengan masa lalu, dengan konflik-konflik yang ada di masa lalu. Kalau udah gitu baru married. Gitu. Jadi menikah itu bukan sama-sama orang terluka gitu, tapi sudah sembuh. Orang sembuh ketemu orang yang sudah sembuh, orang yang pulih ketemu orang yang sudah pulih. Anak-anaknya, keturunannya pun adalah keturunan ilahi. Amin. Tapi kalau orang luka, married sama orang luka, dua-duanya masih konflik, belum berdamai dengan masa lalunya, married. Lalu punya anak, aduh, anaknya jadi monster. Jadi ngeri, saudara. Kalau saudara belum punya anak, bersyukurlah. Berarti Tuhan sedang mempersiapkan saudara. Karena kalau Tuhan kasih gitu, saudara belum siap. Makanya mari setiap hari beresin, ya. Pastikan kita memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oke. Yang keempat, saudara, haleluya. Yang terakhir, ya. Senang ya kalau sudah yang terakhir. Oke, baik, yang keempat, saudara. Kenapa Yesus disebut anugerah yang terbesar? Ya, ini lucu ya. Karena dia adalah Raja Damai. Iya. Oke. Raja Damai. Ini nanti akan menjadi tema Natal masyarakat Indonesia di Korea tanggal 15 Desember, 2 minggu lagi, yaitu damai, Raja Damai. Ya, Yesaya 9 ayat 5. Nah, saudara, Lukas 2, yuk. Yuk kita baca 2-3. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan bagi dunia. Joy to the world, the Lord is come. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan apa, saudara? Damai sejahtera, shalom, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Alkitab berkata, ketika Yesus lahir, maka damai sejahtera itu turun dari sorga ke bumi. Jadi kehadiran Yesus itu membawa damai. Ya, kehadiran Yesus itu membawa damai. Saudara, manusia itu baru bisa berdamai dengan orang lain. Manusia itu baru bisa berdamai dengan sesamanya ketika dia terlebih dahulu berdamai dengan Allah. Selama saudara belum pernah berdamai secara pribadi dengan Tuhan, saudara nggak akan pernah bisa berdamai dengan orang lain. Pasti pengennya berantem terus. Pasti pengennya bertengkar terus. Gak bisa seneng lihat orang lain seneng.
Ya, pasti cari aja saudara ya. Pokoknya pengennya berantem, pengennya nyerang. Kenapa? Karena konflik dalam dirimu sendiri belum beres. Sehingga saudara akan selalu konflik dengan orang lain. Kenapa orang konflik dengan orang lain? Karena dia dalam dirinya konflik sebenarnya. Oke, kita lihat aja. Yakobus 3 ayat 16. Ini akar atau sumber dari konflik menurut Yakobus, saudara ya. Yakobus 3 ayat 16. Yuk kita baca ya, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan, chaos, dan segala macam perbuatan jahat. Sukanya begini nih. Kalau ketemu orang pokoknya, wah, ya pokoknya orang musuh, semua pengen dipujat, ya pengen dipukulin semua, saudara ya. Tanya sama sebelah kamu, bukan orangnya gitu. Sampai gigi nyanyi perdamaian, 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 ya. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin ramai. PBB didirikan, saudara, tadinya supaya tidak ada terjadi perang, tapi setelah PBB berdiri, malah semakin menjadi-jadi, saudara. Karena PBB juga nggak bisa menolong orang untuk berdamai dengan sesama, apalagi dengan bangsa lain. Saudara, kenapa? Karena persoalannya adalah kita nggak bisa berdamai dengan orang lain sebelum kita berdamai dengan Allah. Oleh karena itu, hal pertama yang harus saudara beresin itu bukan orang lain. Mari kita beresin dia. Mafia dong. Ya, tapi yang perlu saudara beresin itu adalah hubunganmu dengan Tuhan. Konflik yang ada di dalam dirimu, itu yang perlu diberesin. Karena kalau hati ini belum sembuh, selalu iri terus sama orang lain. Ciri-ciri orang sakit, saudara, ya, itu dia nggak pernah seneng lihat orang lain. Pokoknya ini nih, iri hati. Iri hati tanda tak mampu. Pokoknya kalau dia lihat ada orang lain diberkati, ada orang lain sukses, dia berasap. Nggak bisa tenang melihat orang lain, saudara. Ya, kalau ada orang lain lebih bagus, dipuji, waduh, dia nggak bisa tenang. Itu orang iri hati. Kenapa? Karena nggak ada rasa aman di sini. Nggak ada rasa aman. Sensitif banget, saudara. Ya, ada orang lagi ngomongin gue. Ngomongin gue. Padahal enggak, GR banget. Padahal dia lagi ngomongin apa gitu loh. Tapi kalau pasti ngomongin gue. Pasti ngomongin. Sensitif banget, saudara. Cepet banget tersinggungnya. Aduh, ya. Dan biasanya bukan cuma wanita, ya pria juga banyak yang sensi. Karena teman-teman saya suka ledekin, lagi dapat. Ya, pria bisa lagi dapat juga. Karena sensitif, saudara. Iseng usil gitu loh, ngurusin orang lain loh. Bukan yang ngurusin diri sendiri supaya lebih baik, urusin orang lain loh. Ya, iri terus, nggak pernah bisa tenang hidupnya. Kenapa? Karena dalam dirinya nggak ada rasa aman. Dia sendiri merasa belum berharga. Makanya dia cari penghargaan dari orang lain. Nah, kalau penghargaan itu nggak datangnya ke dia, datangnya ke temannya, dia marah sama temannya. Kalau dimusuhin, tadinya temenan akrab, begitu temannya punya pacar, langsung musuhan kita. Pengalaman pribadi ya. Ya, pengalaman pribadi. Saya gitu, waktu lagi akrab, belum punya pacar, begitu teman saya punya pacar satu, udah. Akarnya sebenarnya satu. Jealous. Ya, iri. Aku langsung nggak mau lihat kamu. Padahal kita teman baik, saudara. Teman saya bingung, apa salahku, Dad? Cie. Temennya cewek. Pilih dia atau aku. Apaan sih? Oke, yang kedua, saudara, mementingkan diri sendiri. Selalu mikirin tentang diri sendiri. Apa kata orang tentang aku? Ya, selalu mikirin tentang diri sendiri, saudara. Nggak mau ngalah. Ya, selalu merasa dirinya paling benar. Ya, saudara akan terus bentrok dengan orang lain. Selama saudara nggak pernah bisa memahami perasaan orang lain, memahami pikiran orang lain, saudara akan terus bentrok. Karena orang lain bukan dirimu. Dan jangan paksa dirimu kepada orang lain. Kalau kita paksa apa yang ada di pikiran kita sama pasangan kita, apa yang dalam pikiran kita sama orang tua kita, jadi orang tua tuh ya harus begini dong. Si papa, si mama ini harus berubah seperti saya maunya tuh ya, orang tua tuh ya, begini. Nggak bisa, saudara. Papa mama kita kan udah dari zaman dulu gitu ya, saudara, nggak pernah belajar psikologi, nggak pernah belajar ilmu membangun hubungan. Saudara nggak bisa paksa mereka untuk menjadi orang tua ideal seperti yang saudara inginkan. Kalau hari ini orang tua saudara belum ideal, ya terimalah apa adanya.
Ya, lihat orang lain di sekitarmu belum ideal, iya udah terimalah apa adanya. Karena perubahan nggak pernah dimulai dari orang lain. Perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kemarin ada pasangan, ya ada pasangan yang cerita ketika saya berubah, ya, pasangan saya jadi ikut berubah. Ya, iya dia memang berubah. Terus pasangannya jawab, kamu juga berubah. Wih, manis banget kemarin dengar gitu ya. Ya karena satu berubah, yang satu berubah. Kalau yang satunya kamu harus berubah, kamu paksa dia justru apa maksudmu? Iya, dia malah makin keras. Kalau keras dibenturin dengan keras, jadi keras, saudara. Tapi kalau satu berubah, akhirnya kan terinspirasi tuh. Kok dia berubah ya? Terinspirasi, bukan terintimidasi. Ya karena sudah terinspirasi, dia juga akhirnya berubah, saudara. Nah itu yang perlu kita lakukan. Amin. Ya, yang terakhir, haleluya. Yesaya pasal 9 ayat 6. Oke, besar kekuasaannya dan damai sejahtera. Apa nih? Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, ini janji Tuhan Yesus bahwa Dia suatu saat akan datang kali yang kedua. Kerajaan Shalom, kerajaan damai sejahtera itu benar-benar akan hadir di bumi ini, saudara ya. Oke, next. Kita akan lihat, ini saya mungkin nggak bahas panjang deh. Next, kita lihat Yesus datang ke dunia untuk kali yang kedua. Ya, Yesus berjanji bahwa suatu hari kelak Dia yang terangkat ke sorga, Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia, seperti waktu saudara melihat Dia naik ke sorga. Ya, oke. Nah, saudara, saya bisa minta tolong pemain. Oke, Henry. Saudara, ada 4.000 ayat di Alkitab yang berbicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan nanti Yesus akan datang kali yang kedua, Alkitab catat, bukan lagi sebagai seorang bayi yang lemah, saudara. Tapi Dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Nah, pastikan ketika hari itu datang dalam hidup kita nggak kecolongan. Apa itu kecolongan? Pastikan dalam hidup kita ketika hari itu datang, karena hari itu pasti datang, kita ada dalam kondisi yang sudah siap. Sekarang gereja-gereja lagi rame-rame ngomongin tentang kedatangan Yesus kapan gitu ya, akhir zaman kapan ya, ngomongin Israel, ngomongin ini. Tapi oke, boleh juga karena memang Alkitab ngomong begitu. Tapi motivasinya apa ngomongin gitu? Ya, nakut-nakutin, ya. Ntar lagi Tuhan datang loh. Tanda-tandanya sudah nyata loh. Chip sudah dipasang loh nanti di dahi. So what? Terus kenapa? Terus banyak orang, wah kita harus hidup benar nih, harus hidup suci nih, wah Tuhan Yesus sudah mau datang dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya kekristenan itu nggak pernah dimulai dari ketakutan. Kekristenan itu adalah hubungan kasih sama Tuhan. Kalau Yesus datang, itu seharusnya menjadi sukacita kita. Amin. Makanya doa berkat saya selalu berkata, Maranatha, datanglah segera, ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Ya, artinya Yesus mau datang kapan aja, kita udah siap, saudara. Amin. Yesus adalah anugerah terbesar yang kita miliki. Saya berdoa sepanjang bulan Desember ini, biarlah Tuhan mengajar saudara secara pribadi. Firman Tuhan sudah selesai. Saya berharap saudara bisa menghidupi secara real dalam hidup saudara. Yesus jadi penasihat ajaib buat hidupmu. Yesus jadi Allah yang perkasa buat hidupmu. Yesus jadi Bapa yang kekal buat hidupmu. Dan Yesus menjadi Raja Damai yang membuat kau bisa berdamai dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dengan teman-teman, orang-orang di sekitarmu. Amin. Untuk firman Tuhan. Angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Mari kita bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus
Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Panggil namanya Yesus. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Siapa di antara saudara yang hari ini mau mengambil keputusan meresponi firman Tuhan? Saudara berkata, Yesus, hadirlah sebagai penasehat ajaib. Hadirlah sebagai Allah yang perkasa. Hadirlah sebagai Bapa yang kekal. Hadirlah sebagai Raja damai dalam hidupku. Tuhan, hari ini aku mau hidupku Tuhan terus mengalami anugerah yang terbesar, yaitu kehadiran-Mu Yesus Kristus. Kalau saudara adalah orang yang mari taruh tangan kanan saudara di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapak, Kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada sebagai tanda keputusan mereka mau mengandalkan Yesus. Kami mau mengandalkan Yesus. Tuhan, biarlah Kau sendiri yang mengajar kami semua Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari di negeri Korea ini Tuhan. Biarlah Kau menjadi penasehat ajaib. Kau jadi Allah yang perkasa. Kau jadi Bapa yang kekal. Kau jadi Raja damai untuk kami umat-Mu di bulan Desember ini Tuhan. Bahkan di tahun 2014 kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kami akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan tidak pernah turun lagi, membawa kami masuk dalam dimensi yang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Bapa, dewasakanlah umat-Mu melalui situasi dan kondisi yang ada, melalui orang-orang di sekitar mereka Tuhan, melalui pengalaman-pengalaman baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan.